Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan menginjak ke materi baru. Kalau sebelumnya kita belajar inflasi, sekarang kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Ya, ini ya judulnya adalah permintaan dan penawaran uang. Nah, sebelum kita ke menginjak materi, kita harus tahu dulu apa itu pengertiannya. Nah, kalau permintaan uang artinya adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang karena uang bersifat praktis, jadi keinginan masyarakat untuk punya uang atau memegang uang ya. Lalu penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat meliputi uang kartal dan uang giral. Pasti kalian sudah tahu kan bedanya uang kartal dan giral? Kalau kartal itu berupa uang logam, uang kertas yang dikeluarkan pemerintah. Tapi kalau uang giral tuh berupa cek, giro, bilet atau surat sahamnya berupa surat-surat berharga ya. Kalau uang giral, kalau uang kertal tuh logam dan kertas. Nah, di sini teori permintaan uang. Jadi teori permintaan uang tuh ada dua. Yang pertama ada klasik, dan yang kedua ada Keynes. Kalau teori klasik adalah fokus pada jumlah uang yang beredar ya. Jadi ini fokus pada uang yang beredar. Ini ada rumusnya, ada perhitungannya. Kalau Keynes itu berdasarkan motif seseorang memegang uang. Jadi kalau klasik itu ada hitungannya, kalau Keynes itu motif saja. Motifnya dia apa untuk megang uang, gitu ya. Nah, di sini kita bahas motif-motifnya Keynes. Kalau motif Keynes itu ada 3. Yang pertama ada motif transaksi. Apa sih transaksi? Namanya transaksi pasti digunakan untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan jual beli. Lalu yang kedua ada motif berjaga-jaga. Uang digunakan untuk masa depan. Contohnya menabung, berinvestasi, dan digunakannya untuk masa depan. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Uang digunakan untuk mengukur kekayaan. Jadi ada 3 ya motifnya, transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, tadi sudah kita bahas tentang teori Keynes, sekarang kita masuk ke perhitungan teori klasik. Teori klasik rumusnya adalah M dikali V sama dengan P dikali T. M itu apa? M itu money atau uang. Kalau V itu adalah velocity atau kecepatan. Kalau di fisika kan V itu kecepatan ya, kalau di fisika. Nah, di ekonomi juga V adalah velocity atau kecepatan peredaran uang. Kalau P itu price, sudah tidak asing kan kalau P itu price atau harga. Lalu ada T itu volume of trade atau jumlah barang sama dengan Q. T itu sama dengan Q ya, jumlah. T itu jumlah barang. Jadi rumusnya adalah M kali V sama dengan P dikali T. Kita ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal, uang yang beredar di masyarakat sebesar 25 miliar. Laju peredarannya atau kecepatannya adalah 20 kali. Jumlah barangnya dijual 30 unit. Berapakah harganya? Jadi yang di sini kita jawab dulu, diketahuinya. Diketahui M itu money kan, uangnya. Uangnya berapa? 25. Baru V kecepatannya. Kecepatannya tadi ada kecepatan atau laju peredaran 20. Baru T-nya adalah jumlah barangnya. Jumlah barangnya 30 unit. Masukkan, lalu yang ditanya adalah P, adalah harga. Tulis rumusnya, M kali V sama dengan P kali T. Masukkan satu-satu, M-nya 25 dikali V. V-nya 20 sama dengan P. P-nya ditulis karena dia yang dicari kan? Dikali T. T-nya adalah 30. 25 kali 20, tulis bawahnya 500 sama dengan P dikali T. Nah, kalau perkalian pindah ruas berarti jadi pembagian kan? Jadi tulis di situ P sama dengan 500. 30-nya jadi dibagi ya. Tadi jadi kali jadi dibagi karena pindah ruas. 500 dibagi 30 sama dengan 16,7. Jadi P-nya atau harganya adalah 16,7. Ya, ini kan perkalian. Kalau perkalian tuh pindah ruas mau di kanan atau di kiri pasti jadi pembagian. Kalau pertambahan dan pengurangan itu beda. Kalau pertambahan pindah ruas lawannya jadi kurangan. Nah, kalau kali itu kalau pindah ruas lawannya jadi dibagi. Ingat-ingat ya. Nah, ini yang kedua, contoh yang kedua. Uang yang beredar sebesar 750 juta. Tingkat harga atau T-nya, harganya 4.500. Jumlah barang yang beredar, jumlahnya bari T-nya 5 juta unit. Hitunglah menggunakan teori klasik. Tulis dulu yang diketahui. Diketahui apa? M, uangnya 750 juta. Baru harganya P sama dengan 4.500. Apalagi yang diketahui?
adalah jumlah barang T, 5 juta unit. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatannya, nggak ada laju peredarannya kan? Jadi yang ditanya adalah kecepatannya. Dijawab, tulis dulu rumusnya. M kali V sama dengan P kali T. Apa saja yang diketahui? Tulis M-nya. M-nya ada kan? 750 juta. Dikali V, V-nya nggak ada, tulis V. Baru sama dengan P, harganya 4.500. Dikali T, jumlahnya adalah 5 juta. Tulis lagi bawahnya, 750 juta dikali V sama dengan, yang bisa dikali-kalikan dulu. 4.500 kali 5 juta hasilnya adalah, berapa itu? 22.500 ya. Baru bawahnya V sama dengan 22.500 dibagi 750. Hasilnya V sama dengan 30. Jadi kecepatannya sebesar 30 kali. Begitu ya. Pokoknya kalau perkalian dia pindah ruas jadi pembagian. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang permintaan dan penawaran uang. Jika ada yang ditanyakan silahkan japri lewat WA atau media sosial lainnya. Ibu cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.